Kali ini kita akan membahas topik yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari, tapi mungkin belum banyak yang menyadarinya, yaitu gelombang. Apa itu gelombang? Gelombang adalah salah satu konsep fisika yang sangat fundamental dalam fisika. Pada dasarnya, gelombang atau getaran yang merambat dari suatu tempat ke tempat yang lain, membawa energi tetapi tidak memindahkan materi secara permanen. Seperti yang kita tahu, berdasarkan penjelasannya, gelombang dibedakan menjadi dua, yaitu longitudinal dan juga transversal. Contoh dari gelombang longitudinal adalah gelombang bunyi. Jadi, semua bunyi yang dapat kita dengarkan, penjelasannya bersifat longitudinal. Selanjutnya adalah untuk gelombang transversal. Salah satu contoh dari penjalaran gelombang transversal adalah gelombang laut. Sebelumnya, apa sih itu gelombang laut? Gelombang laut adalah fenomena perpindahan energi yang ditandai dengan adanya fenomena naik turunnya air laut dengan panjang dan periode tertentu. Secara sederhana, gelombang laut dapat digambarkan seperti grafik sinusoidal yang terdapat gunung dan juga lembah. Salah satu proses atau penyebab terjadinya gelombang laut adalah karena angin laut. Energi angin laut akan dipindahkan ke permukaan air sehingga membentuk suatu gelombang. Salah satu yang menarik dari gelombang laut adalah kecepatan fase. Sebelumnya, apa sih itu kecepatan fase? Kecepatan fase adalah kecepatan pergerakan puncak gelombang atau lembah gelombang. Jadi, pada kecepatan fase, kita hanya berfokus pada satu bagian, itu puncak atau lembah. Selanjutnya, ada beberapa parameter yang mempengaruhi kecepatan fase. Antara lainnya adalah frekuensi, amplitude, dan juga medium. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas pada kasus gelombang pesisir pantai. Yang pertama adalah, apakah percepatan fase bergantung pada medium? Jawabannya adalah, kecepatan fase untuk gelombang pesisir pantai bergantung pada medium. Medium pada kasus ini adalah kedalaman air. Seperti yang kita ketahui, formulasi untuk menentukan kecepatan fase yaitu Vp sama dengan akar rho GH, di mana H adalah kedalaman air, sehingga kedalaman air sangat mempengaruhi kecepatan fase. Semakin dangkal, maka kecepatan fasenya akan semakin lambat. Di dalam daerah dangkal, semua gelombang akan menyentuh dasar laut, sehingga akan terdapat pengontrolan kecepatannya. Akibatnya, kecepatan gelombang hanya bergantung pada kedalaman H. Selanjutnya, apakah kecepatan fase bergantung pada amplitude dan frekuensi? Kamu bertanya-tanya. Jawabannya adalah Tidak. Karena pada kasus gelombang pesisir pantai, gelombangnya termasuk gelombang kecil atau sedang yang bersifat linear. Artinya, energi gelombang cukup kecil sehingga tidak mengubah struktur aliran fluida di sekitarnya. Struktur aliran fluida yang dimaksud adalah aliran partikel air di dalam fluida laut. Dalam keadaan tenang, partikel air tidak punya pola gerakan tertentu. Tapi, ketika ada gelombang lewat, partikel air akan mulai bergerak dalam lintasan-lintasan, misalnya lingkaran atau elips. Namun, selama gelombangnya atau amplitudenya kecil, gerakan ini masih bisa dideskripsikan sebagai gelombang linear atau linear wave theory. Jadi, selama energi gelombang kecil, aliran tidak berubah dan masih dalam keadaan stabil dan linear. Artinya, karena dasar laut dapat menahan gerakan partikel air, maka kecepatan rambat gelombang tidak ditentukan oleh panjang gelombang atau frekuensi, tapi dikendalikan oleh kedalaman air itu sendiri. Dalam fenomena ini, atau dalam kasus gelombang pesisir pantai, termaksud kategori dari gelombang non-dispersi. Gelombang pesisir pantai yang kita amati kali ini adalah gelombang pesisir pantai di Kebumen, tepatnya adalah di Pantai Kembar.
Di sini, gelombang laut yang kita lihat berjarak sekitar 260 meter dari pantai, sehingga ini sudah memasuki wilayah laut dangkal, di mana kedalaman air H jauh sangat kecil daripada lambda dikali H. Gelombang ini termasuk dalam kategori shallow water waves, dan mereka memiliki kecepatan fase yaitu Vp sama dengan akar rho GH. Selanjutnya, untuk gelombang yang bergantung pada medium, frekuensi, dan amplitudo adalah hubungan dispersi. Salah satu contoh dari gelombang dispersi adalah gelombang laut dalam atau deep water waves, di mana kecepatan fase di laut dalam itu bergantung pada medium, frekuensi, dan amplitudo. Untuk medium yang bergantung adalah gravitasi dan kedalaman, di mana untuk laut dalam kedalamannya sangat besar, yaitu H jauh sangat lebih besar daripada lambda per 2, dan yang dominan adalah gravitasinya. Selanjutnya, apakah bergantung pada frekuensi dan amplitudo? Jawabannya iya. Ini dapat dilihat pada formulasi untuk kecepatan fase di laut dalam di mana Vp sama dengan akar G kali lambda per 2pi. Sehingga dapat disimpulkan, semakin panjang gelombangnya akan semakin cepat dia merambat dan amplitudo bisa menambah kecepatan fase. Inilah yang dinamakan sebagai fenomena dispersi. Kesimpulan pada video ini yaitu khusus untuk kasus gelombang pesisir pantai, hanya bergantung pada medium dan tidak bergantung pada amplitudo maupun frekuensi. Sekian penjelasan mengenai topik gelombang yang kita amati pada Pantai Kembar. Apabila ada kesalahan dalam penafsiran, kami mohon maaf. Terima kasih.